Jadi, saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi, pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, semuanya kan, ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga, kan itu sebenarnya ada yang dikecualikan berdasarkan PDP, begitu loh, ya. Jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik begitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya yang tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada pemohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya. Maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang diminta, informasi yang diminta. Ya. Informasinya banyak apa enggak? Bisa dihadirkan ke persidangan? Atau kita lakukan pemeriksaan setempat? Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di situ. Ya, gimana? Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan. Ya. Jadi di mediasi kemarin khusus berkaitan dengan berkas pencalonan itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi, Bu. Ya, Pak, terlepas dari Bapak melakukan uji konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan kan tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana nih sistemnya? Karena kan dia harusnya dari RI-nya, RI bilang terbuka, KPU Kota Jakarta DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta, ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI. Kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu. Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor satu di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP, Bu. Ya, Jadi karena di kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di apa mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan yang dimaksud gitu. Karena pemohon ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu. Tetapi kami sudah sampaikan bahwa di kami tidak membuat SOP itu. jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya, Iya, itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta. peraturannya kita Yang ada buat. adalah peraturan KPU Kota Iya, Surakarta. iya. Ya, itu ada nih terkait item-item 1 2 3 yang dimohonkan ini ada. Yang Sudah, mengacu ke sini. sudah dipenuhi, Bu. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI. Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3, peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Iya, Berarti tidak dalam penguasaan kita. KPU ya, Kota Solo. Nah, yang nomor 1 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, Sudah tapi diberikan. kemudian pihak mohon tidak puas ya.
Karena yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah, sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi. Nah, yang tadi saya ibaratkan adalah membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat dengan biaya besar, tapi tidak diberi pintu. Apa yang terjadi ketika terbang? Akan menjadi musibah. Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar. Mengapa sih kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual? Kenapa cuma ijazah yang calonnya nggak banyak? Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual? Karena kenyataannya di daerah lain itu mereka bersurat, ada UGM kemarin menyatakan menerima permohonan verifikasi. ya Berapa jadi sih biayanya? Kenapa sih itu tidak dilakukan? Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi. Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka. Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi. Ada apa? ya jadi gini, pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya. Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta, ya kan? Nah, memang keterbukaan informasi itu fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana yang diharapkan, begitu ya kan kelengkapannya. Maka disitulah publik masuk untuk kemudian memberikan catatan evaluasi untuk perbaikan kedepannya, gitu ya. Tapi kalau dipaksakan harus ada SOP, memang mereka nggak punya. Nah, ini udah fakta persidangan dari pihak KPU Kota Surakarta, memang nggak punya SOP-nya. Memang ada cuma peraturan KPU Kota Surakarta pada saat itu, begitu ya. Jadi nanti ini juga dihadirkan ya, kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya.